Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini gue akan melanjutkan pembelajaran dari video sebelumnya, yaitu kita akan memasuki masih di subtema 3 ya, tema 1, subtema 3, PB3 ya. Kita masuk ke pembelajaran 3. Oke. Mari kita lanjutkan materi. Ya anak-anak, mari kita masuki pembelajaran 3 ya. Kita ini masih membahas tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia ya. Dan kita sedang mempelajari subtema yang ketiga, itu subtema terakhir ya. Mari kita langsung ke materi. Di sini ada sebuah gambar, kalian bisa lihat sebuah gambar ya di sebelah kiri Ibu. Nah, di sini ada sedikit wacana dari Lani ya. Mungkin kalian bisa pause dulu video ini, kalian bisa baca wacana tentang Lani. Isinya tentang jembatan Suramadu ya. Itu Pulau Madura ya. Jembatan Suramadu. Kalian pause silahkan. Sudah dibaca? Oke ya, itu sekilas Lani bercerita tentang Pulau Madura dan jembatan Suramadu. Itu sedikit pengetahuan untuk kalian. Lalu kita langsung masuki ke halaman 143, yaitu ayo mengamati. Di sini ada pulau-pulau, gambar pulau-pulau Indonesia ya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang ya, termasuk bidang ekonomi, sosial, budaya dan transportasi ya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut yang mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya tentang alam dan hasil alamnya ya anak-anak. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat, budaya, serta keberagaman agama, golongan, dan lain sebagainya. Mungkin kamu sudah tahu ya dan sudah pernah mempelajarinya itu waktu kalian kelas 4 ya. Oke, kita langsung masuki lagi di sini, kita lanjutkan wacananya ada di halaman 144. Di sini adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat ya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi negara kita ya. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui oleh internasional ya, secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberikan kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lautnya ya. Oke, cakupan wilayahnya itu sangat besar ya. Tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang sangat besar ya, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu sedikit saja ya Ibu berikan penjelasan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kita memasuki halaman 145. Di sini ada ayo berlatih ya. Di sini ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut Indonesia. Ya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut yaitu yang pertama adalah petani ya. Petani itu dalam arti kan bisa petani garam ya, atau petani rumput laut, atau petani budidaya mutiara ya. Yang kedua nelayan sudah jelas. Yang ketiga sebagai tour guide ya dalam wisata bahari. Yang keempat sebagai pertambangan ya. Yang kelima nahkoda kapal atau kapal feri ya. Sudah banyak ya, di sini juga ada budidaya lainnya. Kalian silahkan sisanya cari sendiri, itu sudah Ibu sebutkan 5 buah. Silahkan sisanya kalian cari sendiri ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat ya. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia,
membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia terutama ya. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia ya. Kalau dulu tuh ada apa ya, kayak pelabuhan-pelabuhan gitu tuh kayak di Jakarta tuh ya, jalur mirip-mirip kayak jalur sutra dulu ya, sempat ada kan dalam sejarah tuh. Tapi ini tidak terkonteks ke situ, ini permisalan ya. Kayak jadi mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang sangat berbeda ya. Antara para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya ya. Dampak-dampaknya nih, pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah ya, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing ya. Hal ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara ya. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Kalau di Bogor ada tuh Empang, di sana banyak tuh sekumpulan orang-orang Arab. Atau di Surya Kencana banyak juga orang-orang Chinese di sana ya. Atau di Puncak juga suka banyak tuh, ada kampung Arabnya juga ya, seperti itu. Lalu yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun daerah lain ya, maupun negara lain ya. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Kita akan sebutkan dampak positif ya. Di halaman 146 kalian harus menyebutkan dampak positif dan dampak negatif. Ibu akan menyebutkan dampak positifnya dulu. Dampak positifnya yaitu Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan ya, jadi berkembangnya perdagangan ya. Perdagangan negara tentunya ya. Yang kedua, komunikasi kita antar negara lancar ya. Yang ketiga, kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita semakin maju karena banyak pertukaran ilmu pengetahuan dari negara-negara asing yang mampir ke negara kita. Lalu menjadikan keanekaragaman budaya dan banyaknya potensi perikanan yang ada. Oke, untuk dampak negatif yaitu ada pengaruh buruk budaya barat yang memang tidak cocok dengan budaya ketimuran kita. Yang kedua, banyak penyelundupan yang terjadi, yaitu penyelundupan ikan dan penyelundupan barang-barang sumber daya alam lainnya. Dan yang ketiga, pencurian ikan tuh biasa Bu Susi tenggelamkan. Itu dia ya. Seperti itu. Kenapa kapal laut itu ditenggelamkan? Karena kapal laut tersebut adalah kapal yang akan mencuri ikan di daerah teritorial negara kita. Ya, karena ada perbatasan ya, zona teritorial Indonesia dengan zona daerah lain ya, negara lain tentunya. Oke, kita masuk ke halaman 147. Di sini ada kalian buat laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya ya. Ini Bu sebutkan aja ya, langsung kamu tinggal tulis nanti. Sisanya kamu cari sendiri. Kehidupan ekonomi, satu, mengandalkan perikanan untuk kehidupan ekonomi. Yang kedua yaitu pariwisata, jadi wisata laut, wisata bahari semakin berkembang ya. Lalu untuk kehidupan sosial, banyaknya migrasi dari luar ya, percampuran penduduk. Yang kedua, masyarakat ramah terhadap pendatang ya, sehingga banyak yang betah tinggal di negara kita. Oke, selanjutnya ada sebuah wacana tentang kejayaan bahari di masa lalu. Kalian tinggal baca wacana tersebut. Ibu akan skip ya, karena di situ ada tugasnya yaitu menentukan ide pokok paragraf, dan itu sudah pernah diajarkan. Silahkan kalian laksanakan ide pokok tersebut ya. Ibu akan langsung ke PKN ya, materi PKN halaman 153. Nah, yaitu tapi sebelumnya kalian bisa membaca sebuah bacaan di halaman 152 tentang rangkuman materi yang akan dijadikan latihan. Ibu akan membahas latihan ini saja ya. Di sini ada contoh pertama tentang pemilihan ketua kelas. Kalian bisa lihat di samping Ibu ada gambar. Pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila keberapa saja. Di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pemilihan ketua kelas ini mencakup beberapa sila ya, pengamalan sila-sila tersebut. Lalu untuk perayaan Hari Besar Keagamaan ya. Perayaan Hari Besar Keagamaan masuknya ke sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima ya. Untuk gotong royong
masuknya untuk pencerminan silanya yaitu sila kedua, 3, dan 5. Ya. Sedangkan musyawarah mufakat masuknya ke sila 4, 2, 3, dan 5. Ya. Yang terakhir adalah menjenguk orang yang sakit, masuk ke sila 1, 2, 3, dan 5. Oke, sedikit penjelasan PKN dari Ibu, yaitu Pancasila itu menjadi sebuah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia ya. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mufakat ya, untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu, bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama ya. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Oke, cukup sekian pembelajaran 3 dari Ibu ya. Mungkin nanti akan disambung di video selanjutnya. Jangan lupa belajar, tetap selalu menjalankan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Jangan lupa sering cuci tangan setelah menyentuh benda apapun. See you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum.